Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Muhsi Al-Razas dari kelas 11 MIA 3 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang Muhammadiyah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Ia pergi ke Mekah pada tahun 1890 dan belajar dengan seorang guru, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Setelah sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendalami Al-Quran dengan menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isi Al-Quran. Mula, ajaran awal yang menjadi embrio sejarah berdirinya Muhammadiyah ini ditolak. Namun berkat ketekunan dan kesabaran Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya meskipun dengan perjuangan yang berat. Dalam waktu singkat, ajaran ideologi Muhammadiyah yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebar keluar kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan luar Pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut, maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Berawal dari pembentukan perkumpulan organisasi Muhammadiyah sebagai bentuk manifestasi ideologi yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air dan menjadi organisasi Islam yang berpengaruh. Tokoh pendiri Muhammadiyah. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Kemudian juga merupakan buah dari membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Dengan modal kecerdasan yang sudah diembannya, sekembalinya ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan ide dan gerakan pembaharuan melalui Muhammadiyah. Pembaharu Muhammadiyah. Periode kepemimpinan 1 dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1912 hingga tahun 1923. Periode kepemimpinan 2 dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim pada tahun 1923 hingga 1934. Periode kepemimpinan ketiga dipimpin oleh Hisham pada tahun 1932 hingga 1936. Periode kepemimpinan yang keempat dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1936 hingga 1942. Periode kepemimpinan yang kelima dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusuma pada tahun 1942 hingga 1950. Periode kepemimpinan yang keenam dipimpin oleh A.R. Sultan Mansur pada tahun 1952 hingga 1959. Periode kepemimpinan 7 dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Yunus Anis pada tahun 1959 hingga 1962. Periode kepemimpinan 8 dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Badawi pada tahun 1962 hingga 1968. Periode kepemimpinan yang ke-9 dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1968 hingga 1971. Periode kepemimpinan ke-10 dipimpin oleh Kiai Haji A.R. Fakhruddin pada tahun 1971 hingga 1990. Periode kepemimpinan 11 dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir pada tahun 1990 hingga 1995. Periode kepemimpinan ke-12 dipimpin oleh Haji Amin Rais pada tahun 1995 hingga 1998. Periode kepemimpinan ke-13 dipimpin oleh Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif pada tahun 1998 hingga 2005. Periode kepemimpinan ke-4 dipimpin oleh Kiai Haji Din Syamsuddin pada tahun 2005 hingga 2015. Periode kepemimpinan ke-15 yang terakhir adalah Kiai Haji Haidar Nasir pada tahun 2015 hingga 2015. Ide pembaharu Muhammadiyah. Yang pertama, pada mulanya Muhammadiyah dikenal dengan gerakan purifikasi, yaitu kembali kepada semangat dan ajaran Islam yang murni dan membebaskan umat Islam dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Cita-cita dan gerakan pembaruan yang dipelopori Muhammadiyah sendiri sebenarnya menghadapi konteks kehidupan keagamaan yang bercorak ganda, sinkretik, dan tradisional. Yang kedua, dalam Muhammadiyah, purifikasi adalah gerakan pembaruan untuk memurnikan agama dari syirik,
yang pada dasarnya merupakan rasionalisasi yang berhubungan dengan ide mengenai transformasi sosial dan masyarakat, agraris ke masyarakat industrial atau masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang ketiga, Muhammadiyah berusaha mendongkel budaya Islam sinkritik dan Islam tradisional sekaligus dengan menawarkan sikap keagamaan yang lebih puritan. Gerakan pemurnian atau purifikasi berarti rasionalisasi yang menghapus sumber-sumber budaya lama untuk diganti budaya baru. Perkembangan atau eksistensi Muhammadiyah. Yang pertama itu perkembangan vertikal. Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Yang kedua, perkembangan horizontal. Amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya seperti terbentuknya Majelis Tarjih, yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberikan fatwa. Eksistensi Muhammadiyah di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Pertama, melahirkan para cendekiawan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam rangka mencapai masyarakat yang berpendidikan yang bebas dari kemiskinan. Yang ketiga, mengembangkan dan membentuk inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, di bidang agama. 1. Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah SAW. Yang kedua, memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan hisab atau astronomi sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Yang ketiga, di bidang sosial, yaitu pertama, membina anak-anak yatim, orang-orang jompo, dan juga rumah sakit yang sudah berdiri ratusan tahun. Yang kedua, mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku yang banyak, mempublikasikan majalah-majalah, brosur, dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham keagamaan, ilmu, dan kebudayaan Islam. Yang ketiga, mendirikan rumah-rumah sakit modern lengkap dengan segala peralatan, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, dan sebagainya. Yang keempat, di bidang ekonomi, yaitu memberdayakan masyarakat dengan cara membentuk koperasi dan membina para pedagang, membina para petani yang masih belum memiliki pengetahuan tentang bertani dengan baik. Yang terakhir, di bidang politik, yaitu mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia pada tahun 1945, termasuk menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi. Yang kedua, menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tablik-tabliknya, dalam khutbah ataupun tulisan-tulisannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.